sisipkan di sini. Pastinya kemarin di YouTube Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya nggak Bapak Ibu? Iya Bang. Benar kan? Nah, biasanya ada YouTube-nya tuh. Kalau gitu kita buka YouTube-nya. Kebetulan YouTube saya ini ada, ini yang SMK Telkom. Saya switch dulu ke Bang Awen. Bang Awen kita masukkan channel. Nah, di sini. Ini ada banyak video saya di sini. Untuk sekedar informasi, video saya ini tidak dipublish ya Bapak Ibu ya. Yang dipublish itu yang ini. Tapi kalau untuk pelajaran itu nggak saya publish. Biasanya itu ada di sini dan ada di dalamnya ini. Nah, kenapa nggak dipublish? Supaya materinya eksklusif. Jadi nggak sekedar kita umbar semua, walaupun di YouTube tujuannya nambah follow, nambah viewers segala macam gitu ya. Nah, saya nggak buat seperti itu. Yang saya buat itu saya protect supaya yang lihat tuh siswa kita aja, biar lebih eksklusif gitu. Karena kok semua bisa lihat ya ngapain sekolah SMK Telkom Bapak Ibu ya. Oke. Di sini ada After Effects. Saya kasih ini Blender animasi. Nah, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya ini, jadi saya pakai yang standar ini aja ya, standarnya. Yang ini kita copy. Mana dia? Mana? Copy video URL. Oke, ini dia. Kita copy, kita masuk lagi ke sini. Ini kita klik gambar video ini, Bapak Ibu. Nah, di sini ada video, klik videonya. Source URL-nya kita pastikan aja, insert media. Wah, salah nih Bapak Ibu. Salah. Bentar ya, saya cari dulu ya. Embedded, harusnya di embed. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi di materi saya buat ini, di dalamnya juga ada video. Gitu. Jadi ketika siswa yang nanti mau ngelihat, baru masuk nih banyak nih. Area Bapak Ibu ya. Ketika siswanya mau ngelihat materi aja, kita balikan ke diri kita sendiri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca WA yang panjang ke bawah tentang kesehatan itu yang mungkin hoax kebanyakan ya. Nah, itu dibaca nggak semuanya? Satu per baris, kayaknya sebenarnya saya rasa enggak. Biasanya langsung lihat ke bawah, ngelihat isinya tentang apa ini ya, nomor 1 apa, nomor 2 apa gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, yang paling dilihat sebenarnya adalah media seperti video atau foto, itu biasanya selalu dilihat gitu. Bahkan video itu kalau memang tertarik, kita ngelihatnya biasanya jarang di-skip. Jarang sekali di-skip biasanya. Nah, oleh karena itu, biasanya diselipin. Kalau saya sih, saya selipin. Materinya apa, dijelaskan sedikit. Nah, kemudian dilanjutkan dengan video. Supaya lebih ngikut si anaknya. Karena kalau saya kan, teknik Bapak Ibu, kami kan yang di C3, yang ngajar C1, C2, C3, lebih ke teknik ya. Artinya, siswanya kalau bisa mengulang di rumah, dicoba gitu. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, di sini ada appearance. Nah, appearance-nya default aja sih sebenarnya. Display page name, nanti kelihatan judulnya gitu ya. Nah, di sini ada restrict access. Nah, ini apa fungsinya? Nah, ini fungsinya nanti ketika materi Bapak Ibu sudah lebih dari 1. Itu. Ini kan materi pertama nih Bapak Ibu ya. Materi pertama mungkin kita nggak perlu pakai restrict. Nah, materi kedua nanti kita coba gitu Bapak Ibu ya. Activity completion. Nah, di sini default aja. Karena kita nggak terlalu sampai ke sini. Sebenarnya ini ada hubungannya sama restrict nanti ya. Nah, oke. Kalau sudah selesai, di sini kita save and return to course. Jadi gampang Bapak Ibu ya. Yang pertama tinggal tulis namanya apa, nama page-nya apa, deskripsinya kalau perlu, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kontennya, ini konten materinya, diisi, dan di sini sisipin video. Cara nyisipinnya tadi gampang, Bapak Ibu. Mungkin kita hapus ya, coba dulu ya. Coba kita hapus ini. Cara nyisipinnya itu ada di sini, gambar ini. Kita klik video. Nah, kita cari video kita. Video kita tuh ada di sini. Ini saya klik kanan aja, copy URL.
Nah, di sini kita klik, pastekan aja. Ini langsung insert. Nah, mungkin di sini ada yang lain ya. Coba kita lihat dulu ya. Nah, ini size-nya, kalau mau size-nya beda. Ini, oh ini play automatically. Jadi kalau dia buka langsung play gitu. Baca dulu baru play sendiri gitu Bapak Ibu ya. Ini dia nge-loop, ini dia mute. Mungkin maksudnya ngerti Bapak Ibu ya. Kalau mute itu artinya dia nggak ada suaranya. Kalau loop itu artinya dia setelah habis mutar lagi, setelah habis mutar lagi. Ini kalau mau nyari view bagus nih Bapak Ibu, pakai loop aja gitu. Show control, nanti kalau tadi show control, siswanya ini nggak bisa nyepetin videonya. Video itu harus sampai habis. Kecuali dia nutup layarnya. Tuh. Oke, ini subtitle kalau ada. Biasanya ya saya sih jangan pernah pakai subtitle. Gitu. Oke, kalau sudah selesai langsung aja kita insert media. Gitu. Medianya ada di sini. Mana dia medianya? Kelihatan. Oke, kalau udah langsung kita save. And return to course. Nah, ini dia. Jadi waktu dibuka, nah ini dia materinya. Langsung mulai. Oke Bu ya. Oh tadi lupa, ada yang salah tadi. Dia nggak kita kasih kontrol, tapi dia nggak kita buat auto start ya. Nah, kalau salah gimana ngeditnya? Nah, ngeditnya ada di sini Bapak Ibu. Di sini ada klik. Ini edit setting. Nah, edit setting ini di sini kita bisa kerjain lagi. Videonya hilang. Sebenarnya ada, tapi karena dia defaultnya itu kita hapus saja lagi ya. Nah, kita hapus lagi, kita kasih lagi video di sini. Harusnya tadi kita kasih play automatically, baru dia loop. Atau biar gampang kasih show control aja. Insert media. Oke, kita simpan. Kita lihat lagi hasilnya, gimana kira-kira ya Bapak Ibu ya hasilnya. Nah, dibuka, langsung play kan otomatis. Jumpa lagi dengan saya Wendra Pratama. Kali ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Gampang nggak? Gimana kira-kira Bapak Ibu? Gampang nggak kira-kira? Bisa. Oke, kalau mungkin gampang, coba dulu dites ke materi Bapak Ibu. Siapkan satu buah. Ya? Ketinggalan. Tinggalan, nggak apa-apa kita ulang lagi. Bapak Ibu yang udah bisa, langsung aja masuk ke materinya. Buat sebuah materi seperti ini, satu aja pun boleh. Gitu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, dicoba dulu ya. Oke, kalau sudah bisa, coba dulu. Bagi yang belum bisa, kita ulangi kembali. Perhatikan baik-baik. Oke, kita kembali lagi ke course sebelumnya. Bisa dari awal kan? Bisa Bu, bisa. Dari sini bisa Bu, atau dari course. Kita masuk dulu ke kelas kita. Kelas berapa tadi Bapak Ibu? Saya di kelas 11, kelas saya aja ya. Nah, terus mata pelajaran saya, kalau udah terlalu banyak, terlalu banyak nih, mana ya? Nah, search aja di sini Bapak Ibu. 3D misalnya. Go. Nah, ini misalnya nih. Nah, baca Bapak Ibu mungkin kalau terlalu banyak cari di situ aja gitu ya. Nah, kalau udah selesai, nanti sampai di halaman ini mungkin masih kosong. Nah, Bapak Ibu tinggal buat aja di sini, tambahkan add activity or resource. Nah, activity itu adalah kegiatan yang timbal balik. Jadi kegiatan antara guru dan siswa itu isinya banyak, ada assignment, ada chat, ada quiz ya. Ada score ini, wah ini terlalu berat, nggak usah dipakai Bapak Ibu. Ini sebenarnya apa ya, pembelajaran modern ya. Bapak Ibu biasanya cuma pakai slideshow, pakai PowerPoint aja. Nah kalau ini PowerPoint-nya dibuatin Excel sama dia dibuatin program. Jadi biar tinggal langsung aja next-nya lebih bagus sih. Tapi itu di sini kita nggak usah pakai karena terlalu berat Bapak Ibu. Saya nggak pakai ini. Nah jadi ini activity kegiatan antara guru dan siswa, tinggal balik ya. Nah, kalau yang di sini resource itu satu arah kebanyakan sih. Jadi ke siswa aja, dari guru ke siswa. Seperti materi ya. Nah, materi yang kita gunakan di sini biasanya adalah page. Oke, gitu. Ini nama materinya apa? Misalnya materinya saya lihat dulu. Ini apa? Insert keyframe ya, insert keyframe. Materinya insert keyframe.
Nah, di sini ada deskripsi. Deskripsinya itu adalah ini bukan konten ya Bu Ibu ya, bukan isinya. Jadi deskripsi ini cuma mendeskripsikan nama materinya nanti apa. Misalnya kita masukkan aja di sini KD3 misalnya. KD34 misalnya itu Pak Ibu ya. Nah, di page kontennya ini baru kita masukkan kontennya. Kontennya mungkin kata-katanya Bapak Ibu udah ada sebelumnya di Word atau di Excel gitu atau di PowerPoint, tinggal klik aja di sini, kopas aja. Nah, selanjutnya biasanya nih kalau misalnya siswa kita tuh kan ini kan ada yang kelompok A, kelompok B. Nah, biasanya kita sisipin materi juga. Materinya mungkin berupa video Bapak Ibu ya. Di sini juga kita bisa masukkan sisipin video yang dari YouTube kita. Nah, jadi jangan videonya disimpan ke sini Bapak Ibu ya. Itu nanti bakal merusak load server kita. Jadi bisa lebih berat servernya, yang lain juga keganggu gitu. Jadi kita pakai aja yang dari YouTube, misalnya dari YouTube saya pakai ini, di frame ya. Nah, ini saya klik kanan, copy URL, klik kanan, copy video URL, atau mungkin ada tanda panah di sini Bapak Ibu, mungkin ya. Nih share ini, copy aja nih, copy. Nah, di close saja. Ini kita pastekan melalui ini. Jadi di sini insert, edit audio video. Nah, kita pilih di sini video. Nah, di sini kita paste. Nah, oke, setelah di paste di sini advanced settingnya yang seperti itu tadi ya. So control ini biar kontrolnya nggak ada. Jadi biar gundul ya, nggak bisa di pause, nggak bisa di play gitu ya. Tapi ini harus, kalau misalnya ini dihilangin, kita pakai play automatically karena nanti dia nggak bisa di play. Nah, kalau nggak pakai show control juga, siswanya juga nggak bisa ngebuka YouTube kita langsung. Jadi dia ngebuka YouTube-nya tuh harus melalui learning ini. Itu yang membuat YouTube-nya jadi eksklusif Bapak Ibu. Nggak bisa dilihat sama orang lain. Ya kan? Nah, selanjutnya kita klik loop. Kalau mau pakai loop, kalau nggak juga nggak usah. Gitu. Kalau mau suara Bapak Ibu nggak didengar, pakai mute. Tapi masa iya ya kan Bapak Ibu kan? Nah, jadi mute-nya dimatiin. Oke, langsung aja insert media. Nah, nanti ada di sini. Lalu tadi, iya, sorry. Ini medianya tadi, so control-nya kita matiin ya. Oke. Oke, kalau gitu, kalau udah siap, di bawahnya ada appearance tampilannya ya. Langsung aja kita ke restrict access. Ini kalau ini belum perlu sih. Oh iya, tadi ini yang kedua ya Bapak Ibu ya. Nah, karena ini yang kedua, saya kasih contoh aja. Dia harus bisa yang pertama dulu, baru dia bisa baca yang ini. Nah, ini kita kasih activity completion. Nah, activity completion di sini choose activity-nya yang mana gitu ya. Nah, activity yang ini. Nah, jadi dia setelah belajar ini baru dia bisa belajar yang ini gitu. Nah, kalau udah selesai dibuat langsung aja save and return to course. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia harus belajar ini dulu nih. Selesai ini baru dia bisa belajar yang ini. Oh, kalau misalnya dia mau lanjut ke sini bisa nggak? Nggak bisa. Karena restricted. Not available unless the activity 3 dimensi ini are complete. Jadi harus ini selesai dulu baru dia yang ini. Gitu. Jadi dia tetap ada urutan-urutan belajarnya seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang ada siswa kan, langsung aja lah ujian gitu kan. Ya remedial lah. Nah, kan kita nggak mau seperti itu Bapak Ibu ya. Kita maunya dia ngikutin materi dulu, baru setelah itu baru ujian. Seperti itu. Gampang Bapak Ibu? Gampang kan? Bang Icin belum tahu, ketinggalan. Belum bisa Pak, belum bisa. Lo jauh. Oke, kita ulang Bapak Ibu ya. Teringat Bang Awin. Tadi iya, Bu. Nggak bisa harus mengikuti dari langkah awal baru masuk yang pertama. Kalau dia mengikuti pelajaran yang pertama, misalnya dia absen atau apa, jadi nggak bisa mengikuti pelajaran kedua dia. Nah, jadi dia harus ngikutin yang pertama dulu, Bu. Nah, karena di Moodle ini dia nggak ada batasan kalau untuk page, maksudnya kalau untuk materi dia nggak ada batasan, dia nggak bisa ngakses. Jadi ya, bisa sih sebenarnya. Tapi kan kita terlalu kejam kalau untuk kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kayak gini sih dia tinggal klik aja ini dulu, dibacanya dulu sampai habis, baru dia bisa buka yang selanjutnya gitu sih, Bu. Gitu. Oh, jadi dia tahu sendiri atau kita informasikan harus membaca pelajaran terlebih dahulu baru masuk yang selanjutnya gitu.
Otomatis sih Bu, nanti dia juga nggak bisa buka yang ini kalau dia nggak selesai yang ini, gitu Bu. Berarti kalau ketinggalan harus dia mempelajari sendiri lah ya, tanpa guru Harus. lah kan? Benar Bu, Gitu, benar. kan? Iya. Karena ini kan untuk yang daring Bu, untuk yang Pak siswa Wen. kita di rumah. Pak Iya Wen, Ibu, ya. kelas ibu gak kan masa kelas bapak aja nampak terus TKJ 1. Oh, kita coba tengok kelas Bu, Ibu ya. Iya, Nah, tengok dulu ya. Kelas 1. di kelas 1. Jadi saya buka terus mau ganti punya bapak terus keluar nih. Nah, kok kosong Bu? Nah itu. Coba Ibu isi dulu Bu. Oke. Ibu isi dulu. Ibu pilih nanti ini Bu. Add activity or resource. Oke, kita ulang aja lah Bu ya. Tapi ini diikutin ya. Ya beres. Saya pakai kelas saya juga. Kelas saya aja. Ya. Kelas saya aja yang saya pakai di sini. Dari Saya awal tambah- dari cara dari buka awal, Bu. kelasnya. Oh, gitu. Bang Awen, Ibu juga Saya dari login aja lah Bu ya. Biar enak ya. dari awal tadi Bu tadi udah ngirim kok hilang Ibu. Dari Udah kan jadi buka satu. kelas dulu. Bapak kan Dari punya kelas bapak nih. Biar saya. Dari login aja Bu ya. Yo, Dari login ya. Boleh Bang Awen. Dari login. Oke, saya login dulu nih. Login saya kebetulan saya pakai username ini aja. Nah, passwordnya Awen Ganteng ya kan. Oke. Di sini kita pilih sampai sini udah Bu. Sudah Bang. Ada. Udah? Nah, kita pilih kelas kita. Kebetulan kelas saya di kelas 11, kebetulan ya Bu ya. Ya, sama. Kelas Ibu mungkin ada di kelas 10 atau ada di kelas 12. Ya, ini dia kan. Sampai di sini udah Bapak Ibu? Belum tunggu. Oke. Minum dulu bapak bentar. Siap Bu. Udah course apa kategoris collect all masuk ke kelas 10 add a new kelas 10 udah search course Search course di siapa Bang Wen? Ya Bu. Search course-nya search course di siapa search itu? course Ini. di siapa? Ini kalau misalnya ini nggak usah diisi Bu, cari aja ke bawahnya Ibu. Gak usah. Nggak usah diisi. Nah, terus? Cari ke bawah aja pelajaran Ibu apa? Terus di Oh, bawahnya nggak itu ada di go sini pelajarannya. Pak Wendra Ya? di bawahnya itu kan ada go ada jaringan dasar 10 baru ada bahasa Mandarin punya saya belum ada hai katanya Ibu kelas berapa? kelas 10 Kelas 10. RPL saya buat tadi 10 ya Bu ya? Ibu pun nggak ada kelas Ibu Wen. Ada Bu ini. Mana? Oh kalau misalnya susah Bu nyarinya, Ah, nah di search ini Bapak Ibu bisa ketik pelajarannya. Misalnya pelajarannya Oke. apa? Kimia gitu ya. iya oke. Klik kimia, enter aja. Iya Tuh muncul tuh Bu. ah, ya bisa. Nah itu caranya Bu ya. Ibu Klik. Yusrili juga kayak gitu. Klik. Jadi nanti Ibu klik. iya Oh, nggak lagi. udah muncul Udah masuk Go, tunggu pura pura. Udah masuk Go kok nggak ada anak kelas saya? Ibu kelas berapa? Kelas 11. Nah kelas 11 bahasa Inggris ya Bu ya. Ya, udah sampai Go. English. Bentar. Ada tuh Bu English. Iya, Go, ada kelasnya nggak ada. Ini Bu bukan ya? Bukan. English course Oh Oh, ini si Elsa mungkin. belum Ibu buat ya berarti tadi. Tadi. apa? Oh dibuat dulu Bu. Coba dari awal. Jadi cara buatnya gini Bu. Ibu masuk sini kelas 11 mungkin Ibu ya. Nah kelas Iya. 11. Nah di kelas 11 ini Ibu klik add a new course. Nah gitu Bu. Kayak tadi ini ada kesalahan nih. Kalau kita lihat tadi halaman sebelumnya, ini ada kesalahan dari PAI 11 TJA 1 dakwah. Nah ini tadi belum masuk ke kelasnya udah di add new course. Gitu. Berarti ini pelajaran siapa Pak? Kalau boleh tahu Bu? Bang Awen saya. Gak apa-apa Bu, tinggal diedit aja. Tinggal diklik ini, Siap Bang Awen. edit setting. Nah, tinggal dipindah aja Bu, yang ininya, course kategorinya mau di mana? Itu Bu, yang bagian ini aja ya. Gitu Bu. Udah boleh lah Bang dibantu Bang. Oke, sendirilah Bu. Biar terbiasa. Bang saya pakai satu handphone loh. Saya fokus ke Abang. Layaran tak kemana-mana. Oh, nggak usah ditengokin kali Bu muka ya Bu. Ya, dengerin aja suaranya Bu. Siap-siap. Tuh, tunggu terus. Usah nggak usah. Ya kan?
Oke, Ibu Islali udah? Belum, sampai Inggris 11 terus. 11. Terus Ibu klik di sini. Kosnya dibuat tunggu, kosnya tuh dulu, kosnya. Ya, add a new Kosnya. course. Awal kos. Kos full name. Oh Pelajaran. iya, new course. Terus Ibu ketik di sini course full name-nya apa? Misalnya mapel Ibu. Udah. English. Kelas berapa, Bu? 11. Misalnya kelas English 11. Misalnya TKJ. TKJ 1. 1 misalnya. Nah, Ibu Ya, klik, udah. Ibu buat, Bu. Udah Ibu buat. Nah, kalau udah selesai Ibu buat. TKJ 1. Atasnya. Nah, di sini Ibu buat lagi yang nama pendeknya. Misalnya nama pendeknya pelajarannya apa, Bu? Being. Eng gitu, Bu ya. Ing ada, boleh. Eng, XI, TKJ 1. Nah, gini, Bu. Ya. Nah, ini biar nama pendeknya ya, Bu ya. Nah, dihapus aja. Nah, selanjutnya course kategorinya biarin aja karena tadi Ibu udah pilih kan. Ini pasti kayak gini kan, Bu, kelas 11 kan, Ibu kan? Iya kan? Iya. Nah, kalau udah ini start date-nya, Bu. Tanggalnya dimulai hari ini boleh. Iya. Nah, nanti berakhirnya kapan, Bu? Berakhirnya mungkin nanti di bulan Juni, Bu ya. 30 Juni ya. 30 Juni 2022 ya kan, Bu? Nah, seperti ini. Nah, kalau udah selesai, di sininya ID number-nya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Di sini ada course summary-nya ini kayak deskripsinya aja sih, Bu. Bebas mau diisi atau enggak. Apa itu isinya? Biasanya sih kalau saya ngisi ini kompetensi dasarnya, Bu. KD 1-nya apa, KD 2-nya apa, KD 3-nya apa gitu. Atau kata sambutan, tapi nggak perlu juga sih kalau nggak diisi nggak apa-apa juga. Langsung ke bawah, Bu, ada course format. Ya. Nah, formatnya ini kita pilih aja formatnya topik format. Nah, nanti sebenarnya banyak, ada weekly. Kalau weekly kan itu terlalu banyak, Bu ya. Jadi setiap minggu itu apa gitu ya. Sementara bisa jadi satu topik itu bisa sampai 3 minggu gitu. Jadi kalau saran saya sih topik aja, karena ini nanti mau kita convert ke kompetensi dasar. Seperti itu. Format ya. Oke, number of section-nya bebas, tergantung dari kompetensi dasar Ibu berapa. Wen. Misalnya 4 aja. Ya, 4. Ya, Bu. Wen. Ya. Memasukkan mata pelajarannya dari mana tadi, Dek? Nah, sama ini, Bu, sama. Iya. Nanti Ibu pilih dulu kelasnya, misalnya kelas 12 gitu, kelas 11 gitu ya, Bu. Nah, terus Ibu ketikkan di situ add a new course, Bu. A new course, paling bawah tuh, Bu. Course. Add a new course, ada. Gak nampak loh, Wen. Paling bawah, Bu. Bawah. Udah. Udah. Nah, Terus? Ibu ikutin kayak gini, Bu. Nama kelasnya kayak gini. Inggris kan. Ini namanya bukan agama. Ibu buat agama lah, Bu. Pak. Ya kan? buat Boleh. gitu, Bu ya. Boleh. Di Nah. kelas ini Ibu ikutin aja PAK kelas berapa gitu, Bu ya, digabungin. Oh, ini PAK kelas Nah. 1 ceceknya. Tinggal Ibu ikutin lah ini, Bu. Janganlah Cece, Bu, betulnya lah. Oh, iyanya. Wen. Format, number of section, ini tergantung dari kompetensi dasar ya, Ibu ya. Di bawah. Tergantung dari kompetensi dasarnya ini yang paling bawah nanti nih. Iya, number 4. Dalam 1 tahun, Wen. Ya? Dalam 1 tahun kompetensi Tadi dasarnya. kita berapa jumlahnya? Tahun, Bu ya, dalam setahun. Tadi dalam tahun. Iya, Tahun itu kita kebetulan akan saya itu ada 8. 4. Oh, bukan per semester. Per tahun aja, Bu, kita buat. Oh, Karena kan tapi tadi di 8 sini lah. Berarti tahun kan, Bu? 8. Nah, course jadi kan setahun tadi kan, ini 2001 ke 2022. Oke, selanjutnya kita ke appearance. Appearance ini first language-nya English saja, udah nggak usah diganggu-gugat. Nah, nanti di sini file and upload. Nah, di sini Ibu buat aja di sini 500 kilobyte atau 100 kilobyte. 500 ya. 100 aja lah Wen, ya. kalau di HP nggak bisa, Wen. Bisa, Lain bisa. tampilannya. Agak kecil tampilannya, Bu, kalau di handphone. Kecil kan? Contoh nih, Bu ya, kalau di handphone ya. Ada kecil kali Gini memang. tengok. Kecil kali ada Deborah ada, tapi kecil kali. Nah, gini kan, Bu, ya kan? Ya ampun, siapa nggak pakai baju itu? Gini kan? Ada kursus-kursusnya. Tampilannya gini kan, Bu? Ya tapi nggak sebesar itu, kecil memang iya. Iya, ini kan layar handphone kayak gini. Lebih kecil lagi memang ya. Gak nampak loh, Wen. Gini dia tampilannya, Wen. Coba tengok dulu, nah. Mana, Bu? Ntar foto. Ini. Nah. Kecil ya memang iya. Dapat Aku pun kalau kau bilangnya apa-apa udah bingung aku.
Udah aku biarin aja lah si nenek-nenek ini mampus. Ya susah ya. Astagfirullahaladzim. Tadi Bu. nggak ikut pretest ngelek jaringanku. Bang Awen, aku kesalahan yang sama terulang. Kayak mana cara memindahkannya, Bang? Edit aja Bu, edit. Diedit Edit terus setting. pilih. Edit setting terus. Ya, bentar Bu ya, edit dulu ya. Nah, ini Ya. bagi yang pakai handphone tadi tampilan itu seperti ini tuh Bu Deborah. Oh, Kecil-kecil memang, tapi kan general ada kan, generalnya kan? nah, Ada. Bahwa course visibility ada, ya kan? Ada. Nah, gitu Bu. Sama nih. Cost number isi. Oh. Beri lebih kecil aja. Nah, terus di situ course formatnya, topiknya format. Di sini format topik format. Formatnya Nomornya- nggak tampil, Wen. Ya, Formatnya nggak nampil dia di HP ibu ini. klik dulu Bu di sini Bu. Klik dulu. Set. Nah, Oh, klik dulu di format. Baru Iya, Bu. pilih topik. topiknya udah nih biarin aja Bu. Biarin aja Bu. Topik lagi di rumah deh Bu tadi Bu. Ada ya. Lihat tuh di situ Bu. Lagi nengok deh Bu. Udah mau ceng aku biar tahu kok, Dek. Number sectionnya ini sesuai dengan kompetensi dasar Bu ya. 8, makin Ya, 8 ya, tahun. Agama berapa gitu Bu. Nah, di bawahnya ada lagi appearance. Ini biarin aja Bu. Kalau nggak muncul pun biarin aja, lewatin aja. Nah, di bawahnya lagi ini ada files and upload. Nah, ini Ibu klik files and upload-nya. Ibu ganti maksimum file upload-nya jadi 500 kilobyte aja. 500 kilobyte ya. Oke, kalau udah selesai Ibu save and return. Nah, di sini tadi, Save and dan return. di sini tadi terus saya. Iya. Sampai sini Dah. terus gantung. Bang, yang Selesai. itu. Muncul. Memindahkannya gimana? Nah, kalau tadi ada yang salah, salah tadi ya. Harusnya dia kan di ini gitu ya. Nah, kita coba ulang lihat lagi. contohnya. Balik lagi ke Ini kelas. nih, PAI. Nah, udah bilang tadi salah, dibuat lagi. Udah hilang pula dia ini kan. Udah hilang. Caranya gini, Bu, caranya. Wen, Ya, bikin Bu. kelas-kelas kita kayak mana, nak? Semua kelas Tadi, maksudnya 1, 2, 3, 10, 11, 12. Kayak tadi caranya, Bu. Kembali ke Go? Iya, balik lagi ke add new course lagi, Bu. Yang tadi. Nah, ini punya Bu apa nih tadi? Punya Bu Ros ya? Terus. Oke, Coba aku Bu. tunggu nih, Bang. Bu Ros Udah klik edit ini. setting. Bu Ros klik ini. Terus klik ini. Bang, tunggu Bang, aku nggak nengok Abang. Tunggu, aku nengok Oh, iya. itunya. Oh, ulang. Ulang. Oke. Oke. Nah, Ibu klik ini. Oke. Yes. Nah, Ibu klik ini. Ya. Edit setting. Oke. Bikin. Nah, course kategorinya diganti ke kelas berapa ya, Bu? Oh, Kelas 11 mungkin ya. Nah, ini oke, tinggal di oke. save. Nah, tapi belum. Tunggu Oke. aku sendiri ya. Oke. Biar ini Bu, biar terbiasa ya kan. Tunggu, Wing. Udah klik kelas tadi terus? Oke. Klik kelas tadi. Bang, Klik kelas Jangan, ya. Klik kelas. Terus turn editing off. On Bu, on kan aja Bu. Soalnya gini, tadi memindahin kelas Bu. Kalau Iya, misalnya udah. salah taruh. Kalau misalnya salah taruh, misalnya ini Ibu ini salah taruh nih, udah ada nih. Nah, misalnya ini salah taruh, ini harusnya di kelas yang sebelahnya. Nah, gitu ya. Ibu sekarang turn ending off. Nggak itu Ini Bu, aja, Bu. itu hanya untuk orang-orang tersesat aja tuh Bu. Ibu nggak tersesat, tenang aja. Ibu kan udah betul nih Bu. Tapi ada dua nih Bu Ibu ya. turn editing off Ibu punya. Oh, on kan aja Bu. On Klik kan aja. aja. Klik yang mana itu? Klik yang mana yang roda? Yang green Jadi diklik kan? Kalau dia udah bentuknya seperti ini Bu, tulisannya turn editing on, artinya ini kan masih off. Ibu off, turn editing off. Ya Bu, dengar dulu Bu. Kalau misalnya ini tulisannya turn editing on, artinya kan ini masih off Bu. Nah, kita klik ini untuk merubah. Jadi sebenarnya posisinya betul tulisannya seperti ini. Iya betul Ibu. Nah, ada gini Bu. Iya. Pak Wendra, Ya. itu ada kan tulisannya di save and return atau save and display. Save and return aja Bu. Kalau Return. save and display dia kembali lagi ke tampilan yang sekarang ini Ibu kerjain. Oke, thank you. Ya, Sama-sama Bu. Ibu udah sampai sini. Oke, udah. Ya. Nah, tadi kemudian kita isi resource-nya Bu. Di sini klik. Resource, saya mana tunggu resource mana resource? Edit Ini. resource. Topiknya kalau bisa diganti dulu Bu. Ini kompetensi dasar 1, apa namanya? Kompetensi dasar 2, apa namanya? Gitu. Diklik. Diklik Ya. aja Bu. Ibu pakai apa nih? Pakai handphone atau pakai Yang pakai handphone. Nengok Awin pakai laptop. kebalik ya? Pakai. Oh Iya, ya udah Bu.
Pakai ini Bu ngerubahnya, pakai edit ya. Edit di sini, edit topik. Pakai pulpen. Nah, topiknya diganti di sini jadi custom. Ini kita buat KD, misalnya kita buat sini KD 1. Jangan diganti lah. Nggak bisa, Wen. Ya, Bu. Klik edit ya kan? Ya. Terus edit topik, klik. KD 1 ya. Udah juga ada masuk sini kan? Yang di summary-nya itu, bukan di topik satunya ditulis. Udah edit. Udah masuk edit ya, edit topik udah. Nah, di sini Bu, customnya kita centang dulu. Ya. Baru masukkan namanya. Nah, inilah tadi sebenarnya udah jadi tadi kelas ini. Itu buat KD apanya buat itu KD satunya judulnya? Ya, judulnya KD 1 apa gitu kan. Iya. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu yang ketinggalan, mungkin nanti bisa minta video sama Pak Fauji ya, Bapak Ibu ya. Di sini biar kita lanjut cepat, biar selesai juga jam 2 rencananya hari ini. Nah, selesai. Nah, yang kedua Bapak Ibu. Bahwa setelah add activity or resource. Kenapa Ibu? Apa ini? Kimia RPL. Kimia RPL. Bang Awen, setelah Ini karena saya ingat kadang-kadang apa suaranya lah Bu ya, karena tahu nggak tahu siapa yang ngomong itu. Wara, izin Wara Bang. Oh, Wara ya, ya Bu Wara. Kan di sini ada topik 1, topik 2 kan udah diganti tuh. Ya. Belum. Terus kita klik add an activity or resource ya. Enggak sih. Setelah itu habis itu klik di sini kan ada all activity sama resource. Kita pilih yang mana Bang? Iya, nah kembali lagi sama yang tadi, kita di sini add activity. Ya. Kita ada 2 nih Bu, sebenarnya ada activity sama resource ya. Nah, activity itu untuk kegiatan imbal balik antara guru dan siswa. Itu. Jadi di sini seperti assignment, ini tugas, ada kuis, ada chat. Nah, di sini dia interaksi lah dia Bu ya. Nah, kalau resource ini satu arah. Artinya materi yang kita punya mau kita kasih mahasiswa. Nah, biasanya kalau di sini sih saya pakai page untuk memberikan materinya. Oke. Gitu. Pakai page Jadi yang tadi Abang pakai itu activity file. Ini resource. Yang Abang pakai tadi yang untuk upload video. Resource. Masih ke resource Bu, belum ada activity Bu. Oh, oke. Research pilih apa Bang? Kan optionnya banyak. Page. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini yang terakhir nih. Nanti kalau ada yang kurang, materinya minta sama Pak Fauji. Pak Fauji udah ngerekam tuh layarnya. Bener Pak Fauji ya? Cara nyimpannya deh kayak mana deh? Udah kita ganti topik-topik tadi. Save, enter aja Bu. Atau save Bu, di bawah Bu, ada tulisannya save. Oke udah. Nah kalau udah selesai, udah nggak nampak. Page-nya udah Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya setelah kita kasih materi, biasanya kita ngasih apa Bapak Ibu? Tugas ya. Nah selanjutnya ngasih tugas. Ngasih tugasnya dari sini. Atau save ada save. Nah ini add activity or resource ya. Di sini ada activities. Di sini ada assignment tugasnya. Nah tugasnya di sini assignment. Nama tugasnya apa? Kirimkan tugas apa nih? Tugas 3D misalnya, ya. Sesuai dengan materinya ya Bapak Ibu ya. Deskripsinya nggak usah, deskripsinya sih diisi ya deskripsinya. Hyperlink YouTube hasil kerja kalian. Nah, seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa pilih allow submission from. Jadi dia misalnya tanggal berapa nih mau dimulai? Misalnya dimulai di tanggal 14 ini, hari ini ya. Dia boleh ngumpul nanti mulai jam 2 misalnya. Nah, due date-nya kapan? Due date-nya itu kapan terakhir dikumpul nih gitu. Misalnya terakhir dikumpul tanggal 18 gitu Ibu ya. Jam berapa? Tengah malam mungkin ya. Oke, di sini ada cut off. Nah, di sini Bu, bedanya dengan classroom. Kalau classroom terlambat siswanya ngumpul, 2 tahun lagi dia bisa ngumpul. Bener nggak Bapak Ibu? Bener ya? Nah,
Di sini ada cut off. Jadi cut off ini kalau kita kejam, nah guru-guru kejam tuh kan. Enak ini apa? Siap. Sudah. Biasanya dibatasin. Berapa lama dia boleh terlambat? Tanggal 18, tanggal 19 paling lama dia harus kumpul cut off-nya. Jadi setelah lewat cut off, dia nggak boleh lagi ngumpul. Jam berapa nih? Jam 14 mungkin kan? 14.00. Tapi saya sih nggak pernah pakai ini Bapak Ibu. Kesannya sih terlalu kejam gitu. Remind me to grade by, ini nggak usah karena kita nggak pakai koneksi ke email. Nah seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, nah di sini ada di bawah lagi submission type. Nah di sini ada submission type ini ada dua, ada online text dan ada file submission dan atau ya. Nah tapi kalau saya milihnya karena harus URL aja, karena kalau dia ngumpul file Bu, itu terlalu besar. Jadi saya suruh ngumpulnya link aja yang terhubung nanti ke Google Classroom-nya mereka. Google Classroom-nya ya ke YouTube boleh gitu, supaya Google Classroom-nya juga terpakai gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi online text. Di sini online text ini juga punya word limit kalau mau. Gitu. Limitnya mungkin berapa? Mungkin limit kata-katanya itu ada 50 kata limitnya gitu ya. Nah, boleh. Atau kalau nggak usah lah, bebas aja, nggak sampai ini 100 gitu ya, boleh juga. Atau kalau emang harus file, boleh di sini file submission. Online text-nya boleh ada, boleh enggak. Nah, maximum number of upload file berapa? Jadi file yang maksimal berapa mau diupload? Misalnya 1 file. Bang Awen, izin nanya Bang Awen. Yang terbaru ini lah yang Berarti nanti ketika KBM berlangsung kita beralih dari Google Classroom ke LMS ini atau gimana? Karena anak-anak semuanya pakai LMS. Atau kita memang udah nggak pakai Google Classroom dengan yang email yang lalu atau gimana tuh Bang? Ini LMS kan terlalu rumit Pak. Nah, kalau sebenarnya Bu ya, kalau saya ditanya, saya lebih senang menggunakan Google Classroom. Udah enak kan di GC, udah cocok kita, udah terbiasa. Tapi dari awal tadi, ya seperti itu Bu. Seperti itu tadi. Sebenarnya ini udah lama saya tinggalin. Udah 4 tahun yang lalu saya tinggalin ini. Kita udah bermigrasi ke GC. Tapi yayasan itu minta kita buat ini. Gitu Bu. Kita buat ini supaya mereka bisa kontrol. Ini udah diterangkan tadi sama Pak. Sementara tanggal 21 udah main kita. Udah mulai kayak mana ini? Makanya masih bisa berapa? Tadi saya udah bilang. Apa yang kita lakukan tanggal 21? Tadi di masa apa tadi udah saya bilang, saya dulu punya teman 2019, teman partner untuk ngajar, itu dia pensiunan Bu, umurnya udah 60, mungkin sekarang udah 65, udah 63 umurnya sekarang. Nah, jadi Ibu itu malah materi kuasai loh Bu. Materi LMS kuasainya Bu, materi LMS Bu. Wah, 60 tahun loh Bu. Ibu berapa umurnya Bu? Gitu. Kan itu kan ada seperberapa dengar ceritanya. Iya benar Bu. Tapi itu ada Bu, case-nya kan Bu. Benar kan? Jangan salah Wen. Jangan salah Wen. Pasti bisanya kami Wen. Makanya pasti bisa Bu. Tergantung bisanya kami Wen. juga lah Wen. Tapi agak lamban. Lebih maju. Orang dinas Nanti ke depan juga banyak. Awen diserbu. Iya. Bu Deborah, bentar Wen, Itu Bu kan Deborah, trigger, jangan kan? takut. Kan kata apa tadi Pak Dianto, nggak apa-apa pakai DGC dulu. Yang muda-muda dahulu kan pakai ini, kan gitu kata Pak Adi. Jangan sampai stres gara-gara ini. Jangan stres Bu. Yang penting kita coba. Nanti perlahan untuk tanggal 21 sampai Agustus sampai apa nanti kita pakai GC aja dulu deh. Ya Ros, Deborah. Ya bebas. Bang Awen, Bang Awen. Bang, untuk ini kan branding teaching kan Bang, branded learning. Jadi ini yang kita materi, assignment, quiz itu untuk yang daring. Jadi untuk anak-anak yang tatap muka, gimana tuh Bang? Aturan mainnya, kita buka dulu LMS, kita buka materi, atau gimana? Atau memang kita kan punya, kalau tatap muka kita punya rules sendiri gitu. Oke. Pak Awen, konsepnya Wendra, apakah ini masih perencanaan ini LMS ini? LMS ini kan baru banyak diklat itu dari sekolah-sekolah. Kata-katanya diulang lagi pertanyaannya. Sabar Bu ya, jelasin. Tunggu ya, jelasin dulu ya. Iya. Nah, jadi Ibu, sebenarnya LMS kita, apapun LMS kita, mau pakai Google Classroom, mau pakai apa tadi, belajar.id, mau pakai
ini apa namanya yang LMS-nya SMK Telkom ini ya, Telkom School ya Bapak Ibu ya nanti. Nah, ini semua sebenarnya adalah RPP Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu buat RPP. Iya, benar itu. Buat kan? Nah, kita punya perencanaan pasti kan? Kita pasti punya perencanaan mau ngajar apa aja. Nah, sebenarnya ini RPP. Sebenarnya Bu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, kita coba balik ke sini. Ini saya balik ke sini aja ya. Ini saya keluar aja. Nah, KD1 saya mau buat apa? KD2 saya mau buat apa? KD3 mau buat apa? Nah, ini RPP Bapak Ibu. Bener kan? Nah, jadi nantinya ketika Bapak Ibu mulai pembelajaran, pelajar hari pertama tim A dulu. Ya, tim A-nya itu Ibu ajari materi yang ini. Sekaligus yang di rumah juga belajar ini secara daring. Gitu. Nah, minggu depannya kita masuk materi selanjutnya. Yang tadinya belajarnya offline, mereka belajar daring. Yang tadinya belajar daring ini, mereka belajarnya online. Itulah metode modelnya Bu. Tapi kita harus punya worst case scenario ya. Maksudnya worst case scenario itu kalau misalnya kita memang worst case-nya apa? Ketika misalnya si siswa tadi di rumah memang nggak belajar, kita prepare memang mereka tuh, mereka ini di rumah ini pasti nggak belajar gitu ya. Ya udah. Yang penting materi kita ini udah ada, kita kasih ke mereka. Ketika minggu depannya mereka tidak tahu, kita ulang lagi materi ini. Benar nggak seperti itu Bapak Ibu? Itu kan worst case scenario namanya. Nah, worst case-nya lagi apa? Kalau mereka sama sekali nggak masuk, nah itu ya udah beda ceritanya Bapak Ibu ya. Mungkin mereka ada yang orang tuanya mungkin terlalu protek sama anaknya, anak saya penting daring aja. Ya udah, mereka baca aja ini. Nah, kalau nggak tahu mereka gimana? Ya udah buat aja chat sama kita gitu kan. Nah, kita tetap memfasilitasi, tetap ada materi yang dia dapat. Jadi apapun LMS Bapak Ibu, mau pakai GC, mau pakai belajar.id, mau pakai yang ini. Nah, hanya saja Bapak Ibu ya, ada dua tadi. Belajar.id itu dipakai untuk dikontrol sama pemerintah. Iya, Kemendikbud. Seperti yang dibilang oleh Pak Adrianto tadi. Nah, memang sekarang statusnya belum wajib, kata Pak Adrianto tadi. Masih himbauan. Tapi nanti ketika ada sesuatu, mungkin itu ditanyakan keperluan sama info-info yang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya LMS yang ini kapan digunakan? Nah, kebetulan yayasan itu sudah menghimbau kita untuk menggunakan LMS ini. Dan hanya kita yang tidak menggunakannya, Bapak Ibu. Sekolah lain semua udah pakai. Nah, kenapa mereka bisa pakai? Ya, mungkin mereka ya menerapkan apa yang dibuat sama yayasan. Nah, ini juga berhubungan sama KM, kontrak manajemen. Nah, Bapak Ibu kan sering tuh dapat insentif ya Bapak Ibu ya. Nah, bisa jadi insentif itu juga masuk ada ini gitu, LMS. Nah, selama ini LMS yang digunakan memang mereka bilang Google Classroom dulu 2 tahun yang lalu. Tapi semenjak tahun yang lalu mereka buat LMS aja. Jadi artinya apa? Artinya adalah bisa jadi mereka tidak lagi meminta kita untuk men-capture screen kita. Mereka cuma lihat aja LMS ini. Ada nggak kegiatan mereka ya? Nah, seperti yang saya bilang tadi, seandainya ada 1 orang, mereka kan biasa sampling ya. Kan seluruh Indonesia nggak mungkin dicek satu gurunya. Biasa sampling. Misalnya di sampling saya, Wendra. Si Wendra ini yang lain misalnya kayak Bu Yuslan itu buat materi lengkap, Pak Adrian itu buat materi lengkap. Si Wendra ini dia nggak buat materi. Dia terus aja dia pakai WA mungkin atau pakai apa gitu ya. Ya biasa-biasa aja gitu. Nah, ketika dia nggak buat materi, dicek punya dia ternyata nggak ada, dianggap nggak ada di sekolah kita. Ini kok nggak ada gitu. Kan namanya sampling. Mereka nggak tanya-tanya lagi mungkin Bapak Ibu. Gitu. Berarti dianjurkan Bang untuk siswa juga menggunakan LMS dari YPT gitu Bang. Jadi kita semuanya harus beralih gitu. Sebenarnya seperti itu Bu. Buat tiga media gitu kan, bagusan satu fokus dipelajari, dipahami kan Bang. Makanya Bu, kalau saya pengennya sih saya main di Classroom aja karena lebih free sih kalau menurut saya, lebih enak ngerjain menggunakannya, lebih bebas gitu kan. Ya bebas bukan berarti nggak terpantau juga karena yang mantau juga kami tim dari Pak Fauji yang pantau gitu atau Bu Nana gitu. Nah tapi ya Pak. Ya Pak.
Nah, kalau kemarin sebenarnya kan Pak, kita mau pakai yang punyanya YPT, tapi mereka mungkin lagi maintenance Pak, sampai sekarang belum bisa dibuka. Nah, di sana ada absen Pak. Ya sama kayak, ya Pak, sama kayak activity, nanti dia ada di activity, nanti di situ ada absensi Pak, mereka ada bulan. Gitu Pak. Oke Pak. Gitu Ibu, jadi gimana Bu ya, dibilang ini wajib, ya sebenarnya balik gimana ya? Fardu kifayah aja Bang, satu orang aja yang ngerjakan, gugur yang lain. Nah, itu juga nggak bisa Bu. Yang muda-muda, terutama Siapa yang bilang juruan. Jadi gini Bu, mungkin ini kita pakai materi kita. Jadi materi Ibu, post aja di sini semua Bu, selama setahun. Kan nggak ada salahnya, benar nggak? Makanya tadi saya bilang dari awal, buat KD-KD-nya gitu kan, KD lengkap, KD-nya sesuai sama apa, materinya post aja ke sini semua. Kalau ada, ya pasti, masa nggak ada, mungkin lah. Ya kan Bu, nah di post ke sini semua, ya mau Ibu nanti mau pakainya yang punya sebelah, itu ya bebas. Yang penting nanti waktu ada sesuatu dicek, mana punya segmental komedi ini kok nggak ada gitu ya. Nah itu kita jadi kerepotan nanti. Wen, nanya Pak Wen, untuk materi umpamanya kalau disingkat, kalau di GC, kalau kita buat umpamanya di Word atau di apa itu bisa di copy paste gitu ke sini, kayak di GC itu. Nah kalau di sini Bu dia nggak bisa. Harus diketik manual lagi atau bisa copy paste dari file kita gitu bisa Pak? Kalau di sini dia satu-satu sih Bu. Tapi bisa import. Import itu agak repot sih. Kebanyakan gagal. Kalau gagal mati bagaimana itu Pak? Makin repot lah kita waktunya di sini aja. Per kelas diketik ulang lagi. Gagal balik. Sebenarnya kan gurunya gagal gitu, gagal mengimport materi gitu. Berarti materi kita kembali ke nol lagi nih, konsep lagi dari awal ya Pak Awen. Ngetik lagi. Nika mau nanya, kalau masukin materi lewat file dokumen bisa? Bisa. Dari page ini juga bisa. Dari sini ada resource ini kalau memang mau file murni, ini ada file. Atau kalau filenya kalau misalnya yang dari materi page itu ada pilihannya nggak? Ini materinya sih nggak ada sih Cah. Oh nggak ada. Ini soalnya kan yang Abang kasih tadi video. Iya. Paling ini lah gambar. Oh tuh ada di file, ada sorry ada filenya. Berarti kalau dari file kan kita ambil di dokumen, masukkan ke file itu kayak yang di GC kan? Iya Bu. Misalnya materi kita sudah ada di dokumen, ya kan? Kita buka file, ya kan? Nah, baru kita upload. Bisa Bu. Sebenarnya kalau untuk file PDF. Nah, kalau mengetik-ngetik kan kayak mana? Capek lah. Jangan aku boleh capek. Kan boleh contohin yang untuk dokumen. Nggak sempat lagi. Oke, bentar ya. Tadi dokumennya ya. Ya. Nah, jadi kalau untuk dokumen Bapak Ibu, sebenarnya yang terlalu susah sih. Pak Wendra, biasanya kalau file itu kalau upload file itu tadi kan biasanya untuk tugas siswa itu kalau kita yang buat, misalnya kita suruh siswa kan membuat gambar atau menjelaskan sesuatu, dibuatnya PowerPoint misalnya, diupload ke file kan gitu Pak? Nggak kayak gitu juga ceritanya Bu. Jadi sebenarnya itulah gunanya dia juga pakai Classroom kan. Jadi sebentar lah Bu ya, ini bertumpuk-tumpuk nih Bu. Ganti-gantian dulu. Tadi ada sistemnya gimana caranya biar masukkan modenya di sini masukin file ya. Sebenarnya gampang. Tinggal drag and drop aja tuh bisa. Ntar lah ganti share-nya ya. Share-nya jadi ke screen aja. Kelihatan? Sini? Kelihatan? Dua-dua ini ya? Iya. Nah, jadi ini tinggal misalnya kita ada file ini nih. Ya. Tarik sini. Udah jadi. Jadi filenya di-upload nanti. Ditaruh di situ aja Bang, nggak usah dibuat page lagi. Nggak usah sih. Oke. Gitu. Terima kasih Bang Awen. Sama. Apa semua? Bang, ini Nah, Ibu tadi berapa puluh apa tadi? Berapa puluh?
biasanya mengupload file itu kayak tadi ada kolom-kolomnya itu kan, atau tabel itu tadi kan. Biasanya kan kita kasih tugas sama siswa, misalnya misalnya saya buat dulu konsep kimia lah dulu misalnya, dibuat di situ ngupload file kan, berarti diketik dulu, misalnya siswa kan ngetik di Word dulu kan, disimpan di dokumen, nanti ngupload file kan dari file, upload dari sana, simpan ke situ kan gitu, bukan tugas kita itu kan. Kalau biasanya materi yang kita buat di LMS kan kita buat dalam PowerPoint berupa apa namanya itu di samping apa namanya lampiran itu kan Pak, materinya atau dimasukkan langsung kalau yang case yang Ibu bilang siswanya harus upload file Bu ya. Iya kalau tugas untuk siswa kan, misalnya saya lah siswanya ini, Bapak lah dulu ini gurunya ini, pembicaranya kan Bapak suruh lah dulu. Ya saya paham Bu, saya paham maksudnya. Jadi siswa ini nanti tugasnya itu ngupload file gitu Bu ya. Iya. Ya kan, nah itu ada 2 cara. Cara pertama kita pakai ini tadi, maka ini belum masuk ke sana, udah dibilang ini itu nggak jadi masuk akhirnya. Ini assignment, nah kan assignment ini tugasnya. Iya. Ini tugas. Judulnya. 3D itu ya. Iya judulnya juga. Ini ada 2 kan Bu, tadi ini udah. Kalau assignment tadi udah Bu ya, ini udah ya. Ini submissionnya kapan, due date-nya kapan, cut off-nya kapan. Iya. Mainnya kapan? Nah, kita ulang aja lagi. Due date-nya itu kapan terakhir dikumpul? Ini terakhir dikumpul tanggal 18 mungkin misalnya. Iya. Cut off-nya ini nggak boleh lagi dikumpul. Misalnya telat itu cuman boleh telatnya 2 hari gitu mungkin Bu. Iya. Di mainnya ini nggak usah. Jadi dia nggak ada reminder soalnya. Oke, di sini kalau dia file submission, nanti ini file yang di-upload itu kalau bisa 1 aja dan besarnya itu jangan besar-besar kali Bu. 100 kilobyte gitu ya. Tapi saya nggak sarankan. Yang saya sarankan itu tetap online text karena ini membebani server nanti Bu. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya nanti sebentar ya, kita buat gini dulu Bu. Nah, restore access-nya boleh lah nanti Ibu buat bebas kalau mau. Ini kita save dulu ya. Nah, di mana dia mengumpulkan ini? Padahal ini cuma teks. Ya kan? Dia cuma bisa nengok teks, kumpulkan teks saja. Tapi dia mengirim file, benar Bu ya? Iya. Nah, caranya seperti ini Bu. Siswanya itu kan punya akun Google Classroom atau punya akun belajar.id. Nah, mereka bisa buka Drive. Nah, Drive mereka itu mereka buat file di sini atau mereka upload ke sini. Misalnya dia kumpulkan file yang ini gambar kacamata ini. Nah, kalau udah ada gambar, ini udah selesai nih, ini tugasnya. Nah, tugasnya ini. Nah, ini tinggal dia copy aja, share. Nah, tinggal dia share-nya ini ke change viewer. Mungkin viewernya itu anyone with the link. Oke, dan ini di copy-nya, share, copy link. Nah, yang dikirimnya itu di sini kopiannya aja Bu. Nanti di sini dia pastekan aja. Nah, gitu. Jadi mungkin saya coba ini saya sebagai siswa ya. Itu diajarkan ke siswa lagi kan Pak? Sebenarnya mereka udah tahu. Udah tahu itu? Harusnya Bu, karena mereka lebih modern dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Awen. Tunggu Bu, sebentar, mau cek ini dulu. Nah, tugas 3D, kumpul lah itu. Oh, ini belum bisa dikumpul Bu, belum jam 22. Nanti kalau udah tinggal dipastekan aja ke sini, pastekan, submit, udah selesai Bu, dia. Gitu. Jadi lebih gampang kan Bu? Yang membuat di server cuma teks saja. Gitu. Oke Bu, bisa? Kalau itu bisa masih. Masih bisa. Oke Bu, yang lain tadi siapa? Yang sebelum ini? Iya, saya Pak Awen. Oke Bu. Kalau dia tadi kan bentuk gambar. Kalau dia ayat nanti gimana cara menguploadnya? Apa melalui gambar juga? Kan beda kalau di GC kan. Kalau udah saya buat di file kan dokumen, nanti bisa kita berbentuk PDF langsung kita upload bisa. Kalau ini bisa nggak ini dari LMS ini Pak? Sebenarnya bisa Bu. Tapi dia nggak dari sini juga sih. Tetap pakai cara yang tadi. Jadi siswa itu kalau bisa dia jangan ngumpul Word lagi gitu Bu. Dia kalau bisa ngumpulnya file PDF gitu kan. Jadi file dari dia udah punya sebelumnya, udah punya file yang Word misalnya, di printnya ke PDF atau di convertnya ke PDF itu diuploadnya ke drive mereka. Oh, bisa langsung diupload gitu Pak? Bisa Bu, ke drive mereka. Langsung drag and drop Bu. Misalnya di sini kan, saya tinggal new aja, ini tinggal upload, file upload.
Nah, yang mana mau diupload itu Bu? Misalnya tuh gambar ini gitu atau PDF gitu Bu ya. Tapi Nah, harus PDF kan Pak? Iya, tinggal di-sharing aja, kirim ke tugas kita gitu. Sebenarnya kalau mereka juga pakai Classroom, dari Classroom kan juga tinggal kirim aja tuh kan Bu. Nah, habis kirim Classroom itu file ada di drive mereka Bu. Nggak hilang filenya. Bisa. Pak Wen. Ya Ibu. Udah dipastikan juga siswa bisa mengikuti ini, apalagi kelas 1 lah aku bilang. Tugasnya apa Bang untuk mensosialisasikan ke siswa Bang? Bora. Nanti gini Bu. Siswa menguploadnya bisa. Kita sekarang menyusun LMS itu bisa tidak itunya sekarang. Siswa pun nanti. Kalau siswa bisa, kitanya sekarang bisa nggak nyusunnya? Kita aja belum bisa ya kan? Nah itu. Betul Bu, ketinggalan. Karena kalau belajar LMS Pak Wendra saya. Nah nanti Bu, nanti kita buat ini videonya. Kita buat videonya nanti ada siapa nanti yang buatin, saya kah atau Pak Fauji kah nanti, atau tim kurikulum kah, nanti kami buatin videonya, kami upload ke YouTube-nya SMK Telkom. Nah di situ nanti siswa itu belajar seperti itu. Dan LMS ini pun itu kan kita masih pakai belajar cara menggunakannya Bapak Ibu ya. Nah nantinya ini kita akan gunakan yang sebenar-benarnya punyanya Telkom School, dan yang ini belum bisa dibuka. Saya coba lagi ya. lms.telkomschools. Tuh masih belum bisa dibuka Bapak Ibu. Pak Awen. Ya Ibu. Ini pakai kode juga untuk join ke anak-anak. Kayak macam GC kan ada kode-kodenya biar anak-anak join ke kita gitu. Ini pakai kode juga? Nah, enggak Bu. Jadi kelemahannya ini semua dikontrol oleh manajemen. Nah, jadi nanti yang memasukkan siswa ke kelas itu adalah tim kurikulum. Oh, berarti udah otomatis gitu anak-anak join ke kita gitu? Iya, jadi Ibu tinggal terima kelas itu udah ada siswanya. Itu nantinya kayak gitu. Oh iya, iya. Nah, jadi kita mesti nunggu sebenarnya ini Bu. Ini yang pasti yang mana kita pakai. Tapi paling enggak kalau memang misalnya ini mau digunakan, Ibu tinggal gunain aja. Gitu. Tapi kayaknya lebih mudah nih GC ini ya. Ngopi Bang, ngopi. Karena sebenarnya kita udah pernah. Kalau dulu belum pernah pun Ibu juga kayak gitu. Zaman saya dulu untuk ngelatih kan. Wah, untuk apa kayak gini? Susah menyampaikan materi, tapi harus kan. Nah, Kak Deborah udah paham Kak Deb? Paham kali nggak tahunya. Dulu kan gitu juga kan, Bu, untuk belajar GC kan tetap nggak apa juga kan. Wah susah nih, untuk apa kayak gini-gini. Akhirnya sekarang perlu kan gitu. Gitu sih Bu. Tapi ya kita lihat aja nanti gimana. Yang penting Bapak Ibu belajar dulu ya. Oke. Pelan-pelan bisanya itu kan Wen. Iya. Bisa. Biar menambah ilmu ini kan Pak. Cara membuat LMS-nya lah jari Pak. Kalau sebagai siswa udah lewat. Ya, korban pembaharuan ini. Tetap menyampaikan materi tujuannya ya kan? Tetap. Pak Deborah, kita 17 tahun ke samping payah ini. Jangan gitu Bu. Ikutin terus Bu. Walaupun susah, tanya Bu. Kita di sekolah ini banyak orang Bu. Adanya anak kita yang pandai. Asalkan jangan bosan muda-muda itu tanya-tanya yang tua. Ya, jangan dulu. Ya kan Kak Kalau bosan orang itu Ibu belikan aja kopi Bu. Pak bosan orang itu. Gampang. Kopi. Ya, Pak Wendra. Pak Wendra. Ya, Pak. Nanti yang muda mengajari yang tua pada saat nanti masuk di sekolah, Pak. Jadi lebih mantap lagi. Yang muda ngasih waktunya lah. Supaya lebih kolektif sifatnya langsung di sekolah. Jadi jelas lagi nanti lebih mudah dipahami kan. Kalau untuk yang ini bisalah sebagian-sebagian kan. Yang lain kan nggak ngikutin. Oke, itu aja Pak. Ngajar. Oh, lebih mudah mana sama nengok video, Pak? Enggak lah, lebih enak tatap muka langsung lah. Kalau orang tua harus pencet ini, baru pencet ini gitu, Wen. Iya. Ya nggak bisa tutorial, lebih payah menanggapnya tutorial. Iya, payah itu ya. Makanya saya bilang, otak-otak apa ini? Bu Deborah, saya bilang nanti yang muda yang mengetahui, yang sudah tahu, mengajari yang belum tahu kali. Pas waktu senggang waktunya di sekolah. Jadi lebih cepat langsung dia prakteknya. Kalau di sini lebih banyak mengingat-ingat timnya aja. Ya oke lah Bapak Ibu. Oke, kalau gitu Bapak Ibu, ini kita masih ada materi tambahan, tapi sebenarnya jadwal sampai besok.
Kira-kira mau disambung hari ini, kita habiskan sampai sore atau besok aja? Selesaikan. Besok Bang, besok. Besok aja Pak Wendra kita lanjutkan. Nanti guru-gurunya tambah pusing Pak. Oke Pak. Kalau itu saya close dulu ya. Aja lah Pak Wendra. Oke Bapak Ibu, apa yang sudah disampaikan tadi kita ulang-ulangi lagi, walaupun kita nggak paham, kita berusaha semaksimal mungkin. Nanti kalau jumpa di sekolah bisa juga kita tanya kembali teman-teman kita yang bisa, supaya kita bisa saling melengkapi. Yang pasti jangan menyerah dulu ya Bapak Ibu, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Yang nggak bisa kita kerjakan, yang mau diapakan lagi, harus berusaha lah. Bagus. Pak Ersan ada pertanyaan Pak Ersan. Pak Ersan. Iya Bu. Iya, kurikulum nggak pertama ini masih gunakan GC ya Pak? Pak Ersan. Iya Bu. Mohon maaf, kami masih pakai GC dulu lah sambil belajar yang LMS. Kami masih pakai GC dulu lah. Apalagi minggu pertama di bulan-bulan ini masih pakai GC dulu lah Pak ya kan. Jadi nggak apa-apa Ibu, tapi yang pasti tetap harus kita lakukan. Artinya walaupun nggak sekarang, kita harus siap-siap untuk merubah sistem ini Bu. Betul, ya. Belum bisa itu. Oke ya Bapak Ibu, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Yang pasti tadi Ibu pelajari lagi di rumah sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan tadi. Besok kita lanjutkan. Jika ada pertanyaan, besok lagi kita bahas kembali. Nanti kalau di sekolah pun ada yang tidak jelas, bisa Ibu tanya lagi kembali ke pihak kami. Oke ya Bu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada besok dan semangat pagi. Pagi. Pulang, hujan. Yang muda udah tidur. Kak Yus, sehat Kak Yus? Sehat Kak? Enggak ya Bu, 10 saya on ya. Oh iya, itu Bapak. Syukurlah Pak, ada tempat bertanya nanti. Ke sekolah. Iya. Senang kali enggak kan? Yang muda jangan ini ya. Jangan apa namanya? Jangan pergi dulu bilang jangan bosan ya. Ya pokoknya saling inilah sambil belajar ya kan? Iya, berkelompok ya kan? Insya Allah Ibu nanti di sekolah